Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua kelas 12 IPA. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya berbahagia. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini Bu Aris akan menjelaskan bab pertama, yaitu arus searah atau DC. Pada rangkaian searah, poin penting yang akan kita pelajari yaitu yang pertama listrik arus searah atau DC, kedua besaran listrik arus searah, ketiga alat ukur listrik, yang keempat potensial listrik, yang kelima hambatan listrik, yang keenam rangkaian komponen elektronika, yang ketujuh hukum Kirchhoff, yang kedelapan aplikasi hukum Kirchhoff, yang kesembilan arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel, dan yang terakhir energi listrik dan daya listrik. Pertama, kita akan mempelajari listrik arus searah atau dikenal dengan sebutan direct currents atau DC. Merupakan aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik yang lebih rendah. Arus searah biasanya mengalir pada sebuah konduktor. Konduktor itu adalah bahan yang menghantarkan listrik. Pada arus searah, listrik dianggap sebagai arus positif, mengalir dari ujung sumber positif ke ujung sumber negatif. Namun yang pengamat lakukan bahwa arus searah itu adalah merupakan elektron, di mana elektron itu adalah arus negatif yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, arus listrik searah banyak digunakan dalam peralatan rumah tangga. Kita ketika menggunakan magicom, kita menggunakan kipas angin, kita menggunakan setrika listrik, itu semuanya menggunakan arus listrik DC atau arus searah. Besaran-besaran listrik arus searah atau DC. Yang pertama, arus listrik. Terjadinya aliran arus listrik karena perbedaan potensial listrik yang mendorong muatan positif mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Aliran muatan listrik positif ini disebut arus listrik. Arus listrik mengalir secara spontan dari potensial tinggi ke potensial rendah melalui konduktor, tetapi tidak dalam arah sebaliknya. Jadi mengalir dalam satu arah. Misalkan ketika kita mau menyetrika, maka kita akan mencolokkan kabel pada saklar, kemudian arus listrik akan mengalir dari saklar tersebut ke setrika yang akan kita gunakan. Dan alirannya itu hanya searah, tidak bisa bolak-balik. Yang kedua adalah kuat arus listrik. Adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan waktu, di mana kuat arus listrik disimbolkan dengan I, dengan rumus I sama dengan Q per T. I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q adalah muatan listrik, dan T adalah waktu. Berikutnya alat-alat ukur listrik. Alat-alat ukur listrik adalah peralatan yang memungkinkan untuk mengamati besaran-besaran listrik. Jadi alat-alat yang digunakan itu untuk mengetahui hasil apakah hambatan listrik, kuat listrik, beda potensial listrik, ataupun daya listrik.
Misalkan yang pertama voltmeter. Voltmeter digunakan untuk mengukur besaran tegangan listrik. Ampermeter digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Ohmmeter digunakan untuk mengukur hambatan listrik. Wattmeter digunakan untuk mengukur daya listrik atau energi. Multimeter ini lebih lengkap karena bisa untuk mengukur volt atau tegangan, ohm atau hambatan, dan ampermeter atau kuat arus listrik. Kemudian kWh meter yang sering kita lihat di rumah-rumah kita, bahwa itu adalah alat yang digunakan oleh pihak PLN untuk menghitung besar daya listrik. Berikutnya, frekuensimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur banyaknya pengulangan gerakan periodik per detik. Kemudian cospemeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur faktor daya. Kemudian osiloskop. Osiloskop ini biasa digunakan dalam bidang kedokteran, di mana alat ini digunakan atau berfungsi untuk memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Kemudian generator fungsi, alat ini digunakan sebagai sumber pemicu yang diperlukan, merupakan bagian dari peralatan software uji coba elektronik yang digunakan untuk menciptakan gelombang listrik. Dan yang terakhir adalah Megger. Megger ini digunakan untuk mengukur tahanan isolasi dari alat-alat listrik maupun instalasi. Output dari alat ukur ini umumnya adalah tegangan tinggi arus searah. Nah, biasa digunakan dalam rumah-rumah atau bangunan berupa kabel tegangan tinggi, kabel tegangan rendah, transformator, dan peralatan listrik lainnya. Nah, pembahasan berikutnya adalah potensial listrik. Potensial listrik adalah besarnya energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari suatu titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Beda potensial listrik atau tegangan timbul karena dua benda yang memiliki potensial listrik berbeda yang dihubungkan oleh suatu penghantar, di mana beda potensial ini berfungsi untuk mengalirkan muatan dari satu titik ke titik lainnya dalam suatu penghantar listrik. Dapat dirumuskan bahwa potensial listrik atau hambatan listrik, tegangan listrik maksud saya, V sama dengan W per Q ya. W adalah usaha, Q adalah muatan listrik. Berikutnya adalah hambatan listrik. Hambatan listrik yang pertama kita kenal adanya hukum Ohm yang berbunyi besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Ingat bahwa hukum Ohm ya, kita ingat rumus tegangan V sama dengan I kali R, maka R sama dengan V per I. Nah, ini pernah kita pelajari waktu masih di SMP ya, mengenai potensial atau tegangan listrik. Yang kedua, hambatan kawat penghantar. Besar hambatan suatu kawat penghantar itu sebanding dengan panjang kawat penghantar, bergantung pada jenis bahan kawat dan berbanding terbalik dengan luas penampang, sehingga dapat dirumuskan R besar atau hambatan sama dengan rho L per A. Rho adalah hambatan jenis, L adalah panjang kawat, dan A adalah luas penampang. Ini perlu diingat ya, bahwa
Yang mempengaruhi hambatan kawat penghantar itu ada 3. Nah, Rho, L, dan A. Kemudian selanjutnya adalah rangkaian komponen elektronika. Yang pertama, rangkaian sumber tegangan. Wah, di situ ada rangkaian seri ya, yang sejajar, kemudian rangkaian paralel. Kita bisa membedakan ya, mana rangkaian seri dan mana rangkaian paralel. Nah, di situ nilai tegangan total dari sumber tegangan jika berbentuk seri, maka E sama dengan, atau nilai tegangannya adalah dijumlahkan E1 tegangan pertama, E2 dan ditambahkan dengan E berikutnya sebanyak berapa hambatan berapa energi tegangan yang ada pada rangkaian tersebut. Sedangkan kalau bentuknya paralel, maka E total itu sama nah, nilainya baik itu E1 sama dengan E2 sama dengan E3. Yang kedua, rangkaian resistor atau hambatan. Nah, di sini juga ada rangkaian seri. Nah, di mana pada rangkaian seri hambatannya itu tinggal dijumlahkan ya. VAB ditambah VBC, VCD dan VDE. Ya, E sama dengan energi tegangan totalnya sama dengan I kali R. Kemudian yang berbentuk rangkaian paralel, maka tegangannya sama. Berarti bahwa di mana VAB sama dengan VCD sama dengan VEF dan VGH sama dengan V. Nah, selanjutnya pada rangkaian delta. Rangkaian delta nanti bisa kita pelajari lebih lanjut pada penjelasan berikutnya. Begitu juga pada rangkaian jembatan Winston atau rangkaian Winston Bridge. Ini perlu ada pelatihan atau latihan soal yang nanti bisa saya jelaskan pelan-pelan bagaimana cara menyelesaikan tegangan pada rangkaian delta dan rangkaian Winston. Demikian untuk hari ini Bu Aris menjelaskan sampai dengan rangkaian pada tegangan dan hambatan listrik. Selanjutnya cobalah kalian mengerjakan latihan soal dari LKS halaman 10-11. Nah, dicoba semampunya ditulis di buku tulis, dan nanti akan Bu Aris nanti berikutnya ya, mungkin minggu depan akan Bu Aris berikan tempat untuk mengirim tugas-tugas kalian ya. Demikian yang Bu Aris sampaikan, semoga kalian bisa menyimak dengan baik-baik penjelasan saya, dan apabila ada kekurangan mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan silahkan nanti bisa dijawab di WA. Semoga kalian tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.